Sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dibebaskan melalui sidang pra-peradilan. Polisi terbukti menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang sah. Setelah 49 hari ditahan di Mapolda Jawa Barat, Peggy Setiawan akhirnya dapat kembali menghirup udara segar. Kami sudah bersama dengan Peggy Setiawan, saudara, untuk mengajak Anda berbincang langsung pada hari ini. Selamat pagi, Mas Peggy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik-baik saja dan sangat bahagia. 49 hari Mas ditahan di Mapolda Jawa Barat. Hal pertama yang kepikiran sama Mas Peggy untuk dilakukan setelah bebas ini apa sih Mas? Yaitu bisa bertemu keluarga, memeluk mama dan bapak. Situ. Sudah ada rencana mau melakukan apa mungkin Mas setelah ini? Rencana yang paling penting itu adalah kumpul dengan keluarga, terus bercengkerama. Setelah itu saya pribadi ingin melanjutkan bekerja gitu aja. Ingin melanjutkan bekerja juga ya. Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya Mas. Sebetulnya saat Mas Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei kalau nggak salah ya Mas ya. Itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Peggy dalam tanda kutip berani kemudian dalam konferensi pers Polda Jawa Barat kemudian berteriak begitu ya Mas ya, saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Peggy, kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pas waktu dibawa saya itu sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan, karena pikiran saya pasrah. Karena saya mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sesampainya di bawah itu saya pas ketika si pihak kepolisian menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini pembunuhan, yang menyuruh untuk orang-orang lain untuk membunuh dengan memperkosa, menusuk atau misalkan bahkan untuk melakukan kejahatan gitu lah. Hati saya terbesit. Nah, itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto mama, foto bapak saya, foto adik-adik saya, itu muncul hati nurani saya benar-benar hancur, hati nurani saya benar-benar ngerasa ini keluarga saya benar-benar dihancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan seperti itu. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul, karena saya tidak terima, karena mereka masih akan meminta saya nggak apa-apa, mereka memfitnah saya nggak apa-apa, asalkan jangan keluarga saya, karena bagi saya keluarga saya sangat lebih penting dari segalanya gitu. Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya Mas ya? Kemarin murni spontan, tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena bagi saya keluarga saya adalah segalanya, dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung resiko apa yang tidak pernah anaknya lakukan gitu. Mas, ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya Mas ya. Seperti apa sih di sana Mas? Mungkin boleh diceritakan Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, caci maki. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada iba sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik-baik sama saya, mereka sama sekali tidak menyentuh saya. Bahkan mereka membimbing saya untuk mengarahkan saya untuk lebih dekat kepada yang di atas, untuk bisa lebih banyak memperdalam agama saya, ngaji. Terus mereka juga selalu membimbing, selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada saya dan kepada semua warga binaan yang ada di dalam. Mas Peggy, mungkin boleh diceritain kembali Mas, kemarin itu sebetulnya proses penangkapan itu seperti apa? Mas Peggy mungkin sedang apa dan bagaimana prosesnya Mas? Proses penangkapan kemarin itu awalnya kan saya dikontrakan pas jam 9 pagi itu saya disuruh buat ke rumah dinas yang mantan bos saya tuh di Sesko. Nah, habis itu saya ke rumahnya, terus mereka tuh suami istrinya kerja sibuk, jadi di rumah nggak ada orang lagi. Di rumah sementara di rumah kan ada anak-anak kecil, anak mereka. Jadi saya di situ nungguin anak-anak mereka sambil menjaga mereka. Nah, sampai ibu dan bapaknya pulang kerja sore. Lalu setelah sore itu saya menjemput anaknya yang sekolah di sekolahan itu. Terus kemudian sesampainya saya di sekolahan itu ada yang moto-moto saya
Mungkin itu adalah dari tim kepolisian. Namun saya tidak menyadari bahwa itu ada tim kepolisian. Saya pasrah karena saya mikir itu udah biasa gitu. Mungkin itu lagi iseng. Pas saya pulang dari situ udah nyampe ke rumah ibunya si ibu yang mantan bos saya itu. Tiba-tiba saya habis ambil wudhu langsung ditangkap. Siap. Seperti itu berarti ya kronologisnya kemarin ya Mas ya. Mas, Mas Peggy ini punya hobi nggak sih Mas? Hobi saya itu main PS. Main PS. Oke, artinya setelah ini apakah udah kangen juga nih sama PlayStation-nya? Udah mau main PS atau gimana nih Mas? Pasti, itu sangat dirindukan waktu di dalam. Jadi biasanya saya kalau misalkan malam itu pasti rutin main PlayStation. Kalau misalkan libur minggu rutin main PlayStation. Dan di dalam itu sama sekali saya tidak bisa melakukan itu. Jadi itu adalah hal yang paling saya rindukan. Salah satunya. Berarti abis ini mungkin langsung main mau berapa jam nih Mas mainnya rencananya? Insya Allah itu mau sepuasnya gitu. Saya mau melampiaskan kekangenan saya itu, tentang itu. Siap. Oke, Mas, setelah ini yang paling dekat apa kemudian rencana yang akan dilakukan Mas oleh Mas Peggy sendiri? Rencana yang paling dekat ini insya Allah saya bakal kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin ya mencari kerjaan yang baru lah, siap. Mas, tentunya dukungan dari masyarakat Indonesia tak henti-hentinya selama Mas Peggy berada di tahanan selama kurang lebih 49 hari. Ada yang mau disampaikan nggak Mas kepada masyarakat Indonesia khususnya yang selama ini mensupport Mas Peggy Setiawan? Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen, kepada tim media, kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta para Kapolri, terus para Menteri, terus para Haji Deddy Mulyadi terutama, terus Bang Paniko, terus yang tim-timnya, tim Hercules, tim Grip, tim lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua karena berkat bantuan mereka semua saya bisa berada di sini kembali, bisa kumpul bersama keluarga kembali. Seperti itu lebih. Terima kasih banyak Mas Peggy Setiawan atas waktunya bersama kami Kompas TV. Sehat selalu Mas, semoga lancar semua urusannya setelah ini. Dan selamat main PS ya Mas habis ini. Baiklah saudara, itu tadi Peggy Setiawan yang saat ini sudah dapat menghirup udara bebas dan tentunya akan melanjutkan aktivitas sehari-harinya dengan normal seperti biasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Reza Pratama melaporkan. Bilangnya kalau orang Sunda tuh merak, kalau orang Sunda. Benar. Enggak beda. Sama padahal sama-sama Jawa Barat ya? Sama-sama Jawa Barat. Jawa Tengah sih. Iya, Cirebon itu lebih ke condong Jawa Tengah ini. Jadi kalau misalkan Sunda kan paling di Kuningan, di daerah Kabupaten Palimanan itu masuk Sunda. Iya. Dari udah saranya Iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi kalau menurutku bahasa Cirebon tuh mirip bahasa Tegal Mas. Iya, mirip, hampir sama. Jadi 70% hampir sama. Banyak kata-kata yang sama, kosakata yang sama banyak. Hampir mirip. Disuruh. Oh, lagi pakai insert. Kalau disuruh ngobrol aku jadi bingung mau nanyain apa. Pas lagi gantian Mas, nanya Mas. Jadi reporternya. Oh iya, kalau main PS lain gimana Mas? Saya main PS itu terutama paling dari dulu sampai sekarang itu FIFA sih, FIFA PES itu paling favorit saya itu. Oh, oke. Yang ini ya, yang bola-bola itu. Iya, bola-bola itu saya paling favorit tuh. Hampir setiap. Dimarahin mama nggak Mas? Wah, itu kalau soal dimarahin tuh udah hampir setiap hari. Oh gitu ya. Hampir setiap hari. Tapi karena itu hobi saya, jadi saya tetap aja karena yang penting saya melakukan hal yang positif, tidak melakukan macam-macam jadi. Iya, Saya benar. Oke, siap. Kita iklan dulu. Siap, Mas. boleh, siap. Paling lama sehari berapa jam Mas main PS? Saya sehari bisa nyampe 6 jam. 6 jam? 6 jam bisa nyampe itu. Kamu suka ngomelin Mas kamu ini nggak? Kamu ini. Atau malah main bareng lagi sama Luciana nih, enggak ya? Enggak, saya pernah main bareng sama adik saya yang paling kecil tuh, yang adik yang perempuan. Enggak, yang cewek. Ada lagi, setelah Amel ada lagi. Oh, ada lagi? Ada Berapa namanya. saudara, Mas? Itu sekitar kalau misalkan dari mama yang di Cirebon tuh ada 4 total 4. Yang satu udah nggak ada yang cowok. Jadi tinggal sisa 3. Nah, kalau misalkan dari yang di Bandung ini satu cewek namanya Ayu Dewi. Siap. Jadi sekarang dia nggak ada, kalau ada misalkan saya bawa sini nanti ya Allah dikenalin. Seru ya Mas? Seru, jadi lebih banyak. Jadi saya di sini main PS itu sama dia, jadi dia kalau selalu ikut kalau saya main PS selalu bareng miluan gitu. Gitu sih. Mas Peggy, aku izin ini ya Mas. Oh ya, boleh, mangga. Tolong pasangin tuh. Mangga. Buat Mas Peggy di belakang kayak gitu loh Kang. Ini biasa karena aja. Oh biasa aja nggak Kang.
buat komunikasi. Oke, siap. Ini sebelah mana ini teh? Belakang, Kang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Ini tuh, sebelah kiri. loh, kok jadi nggak ada tulis? Oh ini, iya ini kiri. Ini sebelah kiri, Mas. Oh ya, punten. Yuk, baru tadi mikrofonnya jaraknya segitu aja, Mas. Ya? Sini ya. Siap. Amin. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Siap. Jelas Pak, suara jelas. Siap. Bisa Bu, bisa. Siap. 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 Siap Bu. Iya, siapa? Siap. Siap. Alhamdulillah. Siap. Sip, mantap. Ya. Siap Pak, siap. Kabulkan Hakim Peggy Setiawan dibebaskan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Peggy Setiawan keluar dari Polda Jawa Barat pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat semalam usai tim kuasa hukum menjemputnya di rutan Polda Jawa Barat. Dengan mengenakan kaos berwarna coklat, Peggy akhirnya bisa menghirup udara bebas usai Hakim Pra-Peradilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Langsung saja kita akan berbincang dengan Peggy Setiawan pasca statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Peggy. Selamat pagi Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Peggy, ini kan setelah perjalanan yang cukup panjang, Anda sempat ditangkap dan juga diperiksa, kemudian juga sempat ditahan jadi tersangka dan akhirnya masuk pra-peradilan persidangan dan dibebaskan. Saya ingin tahu dulu, setelah Anda bisa menghirup udara bebas, apa yang ada rencana-rencana yang akan Anda lakukan setelah ini? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kompas TV yang selalu mensupport saya dan keluarga saya, yang selalu tidak pernah kenal lelah untuk selalu memberitakan tentang saya dan keluarga saya, yang selalu berjuang di depan Polda. Saya selalu melihat itu keberadaan Kompas TV itu tidak pernah lelah, 24 jam mereka selalu standby. Saya apresiasi banget dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kompas TV, pada semua reporter, semua wartawan yang bertugas tidak pernah lelah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan mereka, semoga Allah yang balas kebaikan mereka. Dan buat ibu keluarga dan serta kerabat yang di rumah, saya titip salam, semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, murahkan rezekinya dan disehatkan selalu badannya, amin. Amin. Untuk perihal soal tadi apa, maaf saya lupa. Setelah menghirup udara bebas, rencana apa yang ingin Anda lakukan setelah ini, Kang Peggy? Siap. Setelah bebas ini, insya Allah rencana yang saya akan lakukan itu adalah kumpul dengan keluarga seperti yang sudah saya bicarakan, bahwa saya ingin kumpul dulu bersama keluarga. Lalu setelah itu saya ingin kembali melakukan aktivitas saya seperti sedia kala, bekerja dan melakukan aktivitas normal saya seperti sedia kala. Selain ingin bertemu lagi, berkumpul bersama dengan keluarga yang sempat tidak bisa dilakukan selama di tahanan begitu ya, Kang Peggy, termasuk juga beraktivitas kembali begitu. Apakah ada rencana nantinya akan bertemu dengan ibunda atau orang tua dari korban Vina untuk menjelaskan duduk perkaranya atau seperti apa? Adakah rencana untuk berkomunikasi atau bertemu dengan keluarga Vina? Siap. Untuk pertama-tama saya ucapkan berbelasungkawa atas korban, atas meninggalnya korban, atas kesedihan yang pihak keluarga alami. Jadi saya pribadi dan pihak keluarga sangat berduka cita, dan semoga beliau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadahnya bisa diterima dan dimaafkan dan bisa ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai perihal itu, saya sepenuhnya berkoordinasi sama kuasa hukum, dan biarkan kuasa hukum saya yang akan
meneruskan langkah apa yang akan saya lanjutkan, apakah saya akan bertemu dengan pihak keluarga mereka ataupun tidak, saya belum tahu karena saya serahkan semuanya pada pihak kuasa hukum. Jadi biar pihak kuasa hukum yang akan berbicara. Intinya pribadi saya ingin bertemu dan ingin mengucapkan belasungkawa seperti itu. Tapi ada keinginan untuk bertemu dengan orang tua ataupun ibunda dari Vina. Ada keinginan itu, Kang Peggy? Alhamdulillah ada. Namun selebihnya saya serahkan lagi kepada pihak kuasa hukum biar mereka yang menentukan itu. Oke, jadi memang ada keinginan dari Kang Peggy Setiawan kalau bisa dipertemukan dengan ibunda ataupun keluarga dari korban Vina begitu ya. Kalau kita sedikit mereview kembali atau mundur ke belakang ya Kang Peggy. Ini kan saat Anda ditangkap, apa alasan polisi saat itu dan bagaimana kemudian Anda membela diri? Pada waktu itu polisi tetap berpegang teguh dengan keyakinan mereka bahwa saya ini terlibat dan pelaku utama sebagai pembunuh dan pemerkosa, dan yang mereka selalu mengatakan bahwa saya yang menyuruh orang-orang lain yang untuk melakukan pembunuhan itu. Namun keyakinan hati saya bahwa saya tidak bersalah, saya tetap membela diri saya karena saya merasa sama sekali saya tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu, dan bahkan untuk berpikir untuk melakukan menyakiti seorang saja saya tidak pernah sama sekali. Maka dari itu yang menguatkan diri saya, itu yang menguatkan mental saya untuk berani berbicara, berani menegakkan kejujuran dan keadilan. Sedikit mengingatkan kembali pada saat Anda kemudian didatangi oleh polisi, Anda pada saat itu sedang berkegiatan apa dan alasan polisi pada saat itu apa yang dikatakan polisi pada saat itu kepada Anda? Waktu pihak pertama kali penangkapan, saya itu dari awal nganter sekolah buat anak-anak mantan bos saya. Dia jemput sekolah, terus waktu itu tiba di sekolah, lalu saya udah jemput, dianterin ke rumah neneknya. Dan setelah sampai di rumah nenek itu, saya berbincang sebentar dengan pihak keluarga, terus pihak keluarga dari si anak itu. Terus tidak berselang lama, langsung ada pihak kepolisian nangkep saya, terus mereka langsung membawa saya. Ya tanpa berkata-kata mereka langsung membawa saya ke Polsek lalu ke Polda gitu. Tidak ada yang dikatakan oleh pihak kepolisian pada saat itu kepada Anda pada saat penangkapan itu atau membawa surat penangkapan atau semacam itu kepada Anda untuk dijelaskan mengapa Anda harus ikut ke kantor polisi pada saat itu? Ya, yang saya ingat mereka itu cuma ngomong bahwa akhirnya kamu bisa ketangkap selama 8 tahun DPO gitu. Jadi perihal surat penangkapan itu sama sekali tidak ada. Saya tidak melihat mereka menunjukkan surat penangkapan, tidak sama sekali. Jadi saya hanya mendengar, saya ingat saya mereka cuma mengucapkan kata-kata itu, lalu mereka langsung membawa saya ke Polsek. Setelah dari Polsek mereka langsung membawa saya ke Polda. Jadi hanya mengatakan seperti itu tanpa ada menunjukkan surat penangkapan pada saat Anda ditangkap. Siap. Ya, setahu saya seperti itu. Oke, Anda mempertanyakan pada saat itu kepada pihak kepolisian mengapa saya ditangkap atau bagaimana? Ya, saya selalu mempertanyakan saya kenapa ditangkap Pak, namun mereka bilang bahwa kamu ini ya pembunuh gini. Jadi ya saya tidak bisa berkata-kata lain, saya hanya bisa diam, dan ya saya pas BAP juga saya mengungkapkan isi hati saya karena saya tidak pernah melakukan itu, jadi saya membela diri saya karena saya merasa benar gitu. Pada saat pemeriksaan Anda juga sudah mengungkapkan sebenarnya Anda tidak tahu menahu soal kasus ini bahkan. Siap. Benar. Saya selalu mengungkapkan seperti itu kepada penyidik, kepada pihak yang selalu nanya ke saya selalu mengungkapkan seperti itu bahwa saya pas kejadian itu ada di Bandung. Jadi posisinya gimana kalau misalkan dia tuduhkan bahwa saya di malam itu ada di Cirebon melakukan penusukan, terus saya yang menyuruh mereka melakukan pemerkosaan yang pelaku utama. Tapi itu gimana masalahnya? Sementara tubuh saya ada di Bandung. Masa iya saya langsung hilang ada di Cirebon itu? Saya selalu menekankan seperti itu. Tapi mereka tetap bersih teguh bahwa mereka yakin bahwa saya ini pembunuhnya gitu. Apa yang Anda katakan pada saat itu ketika penyidik mengatakan soal kasus ini? Jawaban Anda? Saya selalu mengatakan bahwa penyidik bahwa saya tidak tahu Pak, saya sudah ada di Bandung. Saya waktu itu ada dijelaskan alamatnya saya di Ranca Manyar, dan ya selebihnya saya seperti itu aja. Tapi mereka tidak mengiyakan, tidak menggubris kata-kata saya
mereka tetap bersiteguh dengan keyakinan mereka bahwa saya bersalah. Jadi dan mereka selalu mengatakan bahwa kami tidak butuh keterangan kamu, karena kami sudah tahu sudah tahu benang merah kamu. Jadi saya selalu menjawab, silakan Pak, kalau Bapak misalkan tetap begitu, silakan dengan alibi Bapak, saya tetap berkesikuh dengan keyakinan saya. Oke, selama Anda ditahan kemudian mengikuti menjalani pemeriksaan, ada juga tidak pada saat di tahanan atau pada saat pemeriksaan itu Anda sempat dipertemukan oleh masing-masing terpidana yang memang sudah divonis dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk dikonfrontasi? Perihal itu seingat saya tuh waktu di penyidikan ada sempat satu yang dipertemukan sama saya, namun saya tidak mengenalnya. Siapa pada saat itu? Saya kurang tahu karena saya tidak kenal. Jadi pihak polisi itu membawa satu yang masuk, ditunjukin bahwa kamu kenal nggak sama ini? Saya jawab tidak kenal dan dia juga jawab tidak kenal dengan saya. Siap. Oke, hanya sebatas itu, tidak ada pertanyaan lain, Kang Peggy, seingat Anda pada saat dibawa satu orang ini saksi atau terpidana, Anda tidak mengetahui? Ya, siap. Ya benar, hanya sekedar itu dan tidak ada lagi karena saya memang tidak tahu dan dia juga tidak tahu saya dan tidak kenal saya. Siap. Berbaju tahanan juga atau bagaimana pada saat itu satu orang ini? Pada saat itu dia itu pakai baju bebas, jadi dia dimasukkan ke ruang penyidik itu cuman hanya sekedar polisi itu bertanya kepada si yang dibawa itu bahwa kamu kenal nggak sama yang itu? Dia jawab tidak kenal dan saya juga jawab tidak kenal. Hanya sebatas itu ya pada saat itu pemeriksaan konfrontasi? Siap, ya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Ya hanya sebatas itu. Oke, ini juga yang kemudian menjadi sorotan adalah pada saat Anda ditunjukkan kepada publik pada saat rilis konferensi pers keterangan resmi dari Polda Jawa Barat, Anda begitu lugas dan begitu tegas sekali mengatakan kepada salah satu jurnalis kami Kompas TV pada saat itu mengatakan saya bukanlah orang yang harus bertanggung jawab. Apa alasan Anda pada saat itu ya sampai Anda bisa berani untuk mengatakan itu secara lugas dan juga tegas, Kang Peggy? Karena dari awal yang sesudah saya bilang seperti banyak yang saya katakan dari awal bahwa saya keyakinan diri saya bahwa saya sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu dan saya tidak pernah sama sekali punya pikiran untuk menyakiti seseorang dan apalagi membunuh dan memerkosa. Perbuatan itu sangat keji buat saya. Jadi saya merasa hati nurani saya itu tidak terima karena saya dituduh untuk melakukan kejahatan yang seperti itu dan keluarga saya dilibatkan. Ya ibaratnya mereka itu menghancurkan nama baik saya, menghancurkan masa depan saya, terus menghancurkan nama baik keluarga saya, itu membuat hati nurani saya jadi semakin menggebu-gebu untuk mengungkapkan kebenaran sebenarnya. Karena saya tidak ingin membohongi publik, karena saya tidak ingin membohongi keluarga saya, seperti itu. Jadi saya berani mengatakan itu secara spontan karena hati nurani saya. Jadi Anda mengatakan saya bukan pelakunya, saya tidak pernah melakukan itu secara spontan saja Anda berani dan mengatakan itu di depan wartawan begitu ya? Oke. Benar, itu saya katakan secara spontan dan tidak ada unsur begitu. Oke, terakhir Kang Peggy, apa yang ingin Anda sampaikan setelah ini semua sudah benar-benar sudah divonis pembacaan kalau memang penetapan tersangka dari Anda ini memang sudah batal demi hukum. Apa yang ingin Anda sampaikan utamanya kepada keluarga dan juga tim kuasa hukum serta masyarakat yang memang netizen salah satunya yang terus mengawal kasus ini sampai adanya putusan pra peradilan ini. Silahkan Kang Peggy. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak keluarga, terutama kedua orang tua saya, adik-adik saya, seluruh keluarga besar saya, tim kuasa hukum saya yang tidak pernah lelah untuk terus berjuang untuk menegakkan keadilan ini dan bisa mendukung saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada netizen Indonesia yang selalu mendukung dan selalu mensupport, memberikan semangat yang lebih bagi saya dan selalu kepada keluarga saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka semua dan kepada seluruh wartawan, pada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya terutama mengucapkan terima kasih banyak kepada hakim yang mulia yang memiliki hati nurani dan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan. Itu Kang Eman, selebihnya saya kurang tahu namanya karena saya tidak ikut dalam persidangan itu, tapi saya harus mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada beliau karena beliau berani menegakkan keadilan dan berani menegakkan hukum di Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Joko Widodo, Presiden yang terpilih Prabowo Subianto dan Kapolri yang alhamdulillah
masih bisa mau menegakkan keadilan di Indonesia ini, dan para menteri lainnya seperti Kang Deddy Mulyadi, Pak Susno Duwaji, dan rekan-rekan yang lain, para menteri-menteri yang lain dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa mengungkap dengan kata-kata, namun saya selalu mendoakan mereka semua yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka, dan semoga mereka lancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Dan saya terima kasih buat kuasa hukum saya, Pak Niko, Bu Yanti yang selalu pertama menjadi penyemangat pertama saya, dan Pak Adnan dan yang lain, tim yang lain, Pak Imron, Pak Iman, terima kasih banyak, Pak Tony yang selalu semangat menyuarakan kebenaran, dan Pak siapa yang lain, pokoknya semuanya. Oke, terakhir, apa yang pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak kepolisian? Karena dengan gugurnya status Anda menjadi tersangka, itu artinya pihak kepolisian masih punya PR untuk benar-benar bisa memburu dan menemukan Peggy alias Peron, pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan untuk pihak kepolisian? Ya, terutama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin ini adalah pembelajaran untuk saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan harapan saya itu lebihnya semoga semua ini bisa cepat terungkap, dan semoga pelaku itu bisa segera tertangkap agar supaya keadilan di negeri ini bisa tetap ditegakkan, dan semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang salah tangkap atau misalkan yang contoh pribadi seperti saya yang harus saya alami, harus menderita keluarga saya selama ini. Dan ya seperti itu sih, saya masih bisa mengucapkan berdoa dan semoga keadilan bisa tetap ditegakkan. Oke, baik, terima kasih Peggy Setiawan telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.